Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Flowers. Di sini akan mempresentasikan tugas dari proyek rekayasa web kami, yaitu aplikasi Taskmaster. Nah, di semester 6 kali ini kami sering melihat mahasiswa maupun profesional itu kewalahan dalam mengatur jadwal kuliah ataupun mengatur tumpukan tugasnya. Nah, tanpa manajemen prioritas yang baik, banyak deadline penting akhirnya terlewat begitu saja. Oleh karena itu, kami di sini akan membangun aplikasi yang bernama Taskmaster, yang dimana Taskmaster adalah sebuah platform manajemen tugas berbasis web dengan antarmuka minimalis dan juga responsif, yang kami rancang khusus untuk membantu individu agar lebih produktif dalam mengelola waktu mereka secara cerdas, rapi, dan juga secara efisien. Adapun arsitektur sistem kami, yaitu untuk front end, di mana aplikasi kami ini menggunakan React dengan Axios, yang dimana sudah di-deploy secara live pada Vercel. Adapun arsitektur backend Taskmaster, yang dimana menggunakan Node.js. Di sini pada package terdapat Node.js, Express.js dengan database menggunakan SQLite, JSON Web Token untuk autentikasinya, cookie parser, dan CORS. Nah, untuk database-nya kami menggunakan Supabase sebagai host DB, yang dimana backend tetap memakai SQLite tapi dihubungkan ke Supabase menggunakan connection string ini yang akan ditaruh pada env. Nah, untuk alur komunikasinya, yaitu front end mengirim post login ke backend, kemudian backend memverifikasi kredensial dan mengembalikannya dua token, yaitu access token dan request token. Frontend pun menyimpan access token di local storage. Jika access token kadaluarsa, frontend akan memanggil get/token pada backend yang membaca cookie request token, kemudian membuat access token dan mengembalikan akses token yang baru. Saat logout, backend akan menghapus request token di database serta melakukan clear pada cookie juga. Baik, di sini saya akan mendemokan fitur dari proyek kami. Yang pertama itu, jika pengguna masih belum membuat akun, di sini kita bisa register terlebih dahulu. Password, terus informasi. Nah, di sini sudah berfungsi. Kemudian kita daftar. Nah, kemudian jika pengguna sudah mendaftar akun, di sini kita tinggal login aja. Login. Kemudian di sini proyek kami memiliki fitur tambah tugas. Kemudian kita bisa lihat di sini tugas apa yang sedang dikerjakan dan juga tugas yang selesai. Di sini saya akan membuat mata kuliah baru dan juga bisa melakukan memilih warna untuk mata kuliah tersebut. Terus judul tugas, misalnya ini buatan konten. Kemudian bisa menambahkan deskripsi tugas agar lebih jelas. Kemudian memilih deadline, misalnya 25. Kemudian fitur utama kami di sini yaitu adanya fitur prioritas, yang dimana kita bisa memilih untuk jika tugas tersebut termasuk biasa angka akan biru, penting untuk kuning, kemudian utama itu merah. Kita pilih penting, terus ada link lampiran untuk URL juga. Kita simpan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tugas yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada filter untuk memilih tugas apa saja yang sudah kita buat.
sepertinya terlihat. Di sini sudah saya hilangkan tadi karena terklik 2 kali. Jadi di sini juga ada fitur untuk mengedit saat kita klik tugasnya. Di sini ada 3 fitur. Yang pertama edit tugas. Misalnya judulnya terlalu panjang, kita ubah aja. Terus simpan. Kita simpan tugas berhasil diperbarui. Terus jika selesai tugas tersebut kita bisa selesai saja, maka akan pindah ke sebelah kanan. Kemudian jika kita merasa tugas tersebut sudah tidak diperlukan lagi, kita bisa langsung saja menghapusnya. Oke. Maka akan tugas tersebut akan terhapus. Kemudian untuk keluar kita tinggal logout saya. Kita bisa edit profil terlebih dahulu, yang dimana nama kita 12, kemudian email juga bisa, terus kita simpan. Oke. Terus maka nickname tersebut telah berubah, kemudian kita bisa logout. Baiklah, setelah melakukan demo aplikasi Taskmaster tadi yang telah dilakukan oleh Safri, saya akan menjelaskan satu kode di sini, yaitu task controller. Nah, di sini semua fungsi, ada 4 fungsi di sini yang melakukan seperti create, edit, delete, sama get alt tasknya. Nah, untuk fungsi pertama adalah ada get task. Di sini get task yang berfungsi untuk mengambil semua tugas milik user yang sedang login. Nah, ketika frontend mengirim request get ke endpoint/task, fungsi ini akan mengambil ID user dari token JWT yang sudah diverifikasi sebelumnya melalui middleware verify token. Dengan menggunakan Sequelize, fungsi ini melakukan query ke database untuk mencari semua tugas yang memiliki user ID yang sama dengan user yang login. Hasil tugas akan diurutkan dari yang paling baru berdasarkan waktu pembuatan. Kemudian respons akan dikirim kembali ke frontend dalam format JSON. Jika terjadi error, backend akan mengirimkan status 500 dengan pesan error untuk memberitahu ada masalah di server. Nah, untuk fungsi kedua, create task yang berfungsi membuat tugas baru. Frontend akan mengirimkan data tugas seperti subject, title, description, deadline, priority, color, dan attachment. Yang penting user ID diambil otomatis dari token JWT yang sudah diverifikasi, bukan dari input user. Ini adalah mekanisme keamanan yang sangat penting karena user tidak bisa membuat tugas untuk user lain. Setelah data diterima, Sequelize akan menyimpan data baru ke database. Jika berhasil, backend mengirimkan status 201 atau created dengan pesan sukses. Jika ada error, status 500 akan dikirim kembali. Nah, untuk fungsi ketiga yaitu update task yang berfungsi untuk mengedit tugas yang sudah ada. Ketika frontend mengirim request patch ke endpoint/task/2id, fungsi ini pertama-tama akan mengecek apakah tugas dengan ID tersebut memang milik user yang sedang login. Ini dilakukan dengan mengquery database menggunakan kondisi where yang mengecek baik ID tugas maupun user ID. Jika tugas tidak ditemukan atau bukan milik user, backend akan mengirimkan status 404 untuk menunjukkan tugas tidak ada atau user tidak berhak mengakses. Jika tugas ditemukan, fungsi akan menerima field yang ingin diupdate, kemudian melakukan update ke database menggunakan Sequelize. Setelah update sukses, status 200 dengan pesan sukses akan dikirim. Verifikasi ini mencegah user mengubah atau mengakses tugas milik orang lain. Fungsi keempat adalah delete task yang berfungsi untuk menghapus tugas sama seperti update task. Fungsi ini terlebih dahulu mengecek apakah tugas dengan ID tersebut milik user yang sedang login dengan melakukan query ke database. Jika tugas tidak ditemukan atau bukan milik user, status 404 akan dikirim. Jika tugas ditemukan, Sequelize akan menghapus tugas tersebut dari database. Keamanan verifikasi ownership juga diterapkan di sini untuk memastikan hanya pemilik user yang bisa menghapusnya. Baiklah, untuk kendala dan solusi selama membuat aplikasi Taskmaster, yaitu saat deploy backend ke Vercel, kami mengalami error pada package PostgreSQL dan dependency resolver yang menyebabkan build gagal. Versi PG yang kami gunakan tidak kompatibel dengan environment Vercel, sehingga npm tidak bisa menyelesaikan instalasi dependencies. Nah, solusinya kami melakukan 3 langkah. Pertama, menghapus file package JSON dan folder node modulus.
untuk membersihkan instalasi lama yang korup. Kedua, kami melakukan downgrade versi PG di package JSON secara manual ke versi yang lebih stabil dan telah terbukti kompatibel. Ketiga, menjalankan npm install dari nol untuk melakukan clean installation tanpa ada cache konflik. Hasilnya npm berhasil menginstal semua dependensi dan backend deploy lancar ke Vercel. Adapun kesimpulan dari proyek kami ini telah berhasil membangun fondasi aplikasi full stack dengan backend Node.js yang sudah dilengkapi dengan pengujian. Adapun pengembangan berikutnya, mungkin kami harus memfokuskan pada perbaikan koneksi database agar data bersifat persisten. Adapun penerapan autentikasi JWT kami yang harus kami tingkatkan untuk keamanan akses, serta penambahan logika pengingat tugas agar fitur utama aplikasi kami berjalan dengan optimal. Adapun selain itu, kami bisa mulai memoles tampilan antarmuka kami agar lebih responsif dan juga ramah pengguna sebelum masuk ke tahap deployment akhir. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.